Kita pergi kepada fatwa yang kedua. Ibn Taymiyah memfatwakan boleh bunuh orang yang menyaringkan lafaz niat. Menyaring ni maksudnya dia baca lafaz niat kuat. Fatwa ni sebahagian daripada pelajar-pelajar Malaysia di Al-Azhar telah guna dan letak di Facebook. Dia kata, ini Ibn Taymiyah bukti pengganas. Lafaz niat kuat pun boleh bunuh. Saya kata tunggu kejap. Kita baca fatwa Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata Alhamdulillah. Dia jawab soalan. Mula dia jawab dengan Alhamdulillah. Mengeraskan suara dengan lafaz niat tidaklah disyariatkan di sisi salah seorang daripada para ulama Islam, dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, dan tidak pernah dilakukan oleh salah seorang pun daripada khulafa ar-rasyidin dan sahabat-sahabat dan golongan salaf daripada umat ni dan imam-imam. Sesiapa yang mendakwa ia adalah daripada agama Allah dan mengatakan ia adalah wajib, maka wajib untuk kita memperkenalkan dia dengan hukum Islam dan syariat dan minta dia bertaubat. Jika tidak, kalau dia masih berkeras, maka hendaklah dibunuh. Itu jawapan Ibn Taymiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Ada seorang profesor dari Malaysia, itu profesornya bernama Profesor Ramli, nama belakangnya itu. Yang saya lihat beliau itu Wahabi pemikirannya. Cuman kalau dikonfrontasi sepertinya beliau itu tidak akan mengaku Wahabi, paling yang ngakunya salaf atau ngakunya itu Asari. Nah, dia itu ya dikonfrontasi mengenai fatwanya Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa orang yang mentalafuzkan niat, yang mengucapkan niat sholat secara kencang, itu boleh dibunuh. Itu apakah benar dari Ibnu Taimiyah atau bukan, begitu. Nah, kemudian sang profesor ini menjawab, di dalam jawabannya itu, ini memang perkataannya Ibnu Taimiyah. Jadi ini memang fatwanya Ibnu Taimiyah. Tapi kita harus melihat dulu konteksnya. Nah, konteksnya itu dia baru bisa disuruh untuk dibunuh atau dia baru boleh dibunuh apabila dia itu menganggap bahwa talafuznya ini wajib. Apabila talafuznya ini wajib, maka dia boleh dibunuh. Kemudian si profesor ini menjelaskan taklilnya. Ya, taklilnya itu karena dia telah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, orang yang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ini di dalam syariat berarti dia telah murtad, telah kafir. Sedangkan orang yang murtad atau orang yang kafir, itu hukumannya adalah dibunuh. Nah, itu taklilnya begitu. Nah, yang mau saya bahas apa? Jadi perkataan atau fatwa Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa orang yang talafuz niat itu boleh dibunuh dengan qayyid apabila dia menganggapnya wajib, itu fakta sudah. Tidak bisa dibantah lagi, ya, itu fakta. Kemudian itu ditaklil, diilat oleh si profesor ini bahwa itu adalah perkara yang wajar. Kenapa? Karena mewajibkan talafuz niat itu sudah termasuk ke dalam mewajibkan perkara yang tidak wajib di dalam syariat. Maka dia sudah murtad begitu. Dan ini bukan berlaku hanya di dalam mengucapkan niat saja, tetapi juga berlaku pada perkara-perkara yang lain. Nah, sampai sini ya, ada dua fakta berarti ya. Fakta pertama itu ya fatwanya Ibnu Taimiyah itu. Fatwa yang kedua bahwa ini dibela karena ada taklil seperti itu. Nah, ini yang menarik. Permasalahannya, apakah taklilnya itu benar demikian atau tidak? Nah, memang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat kepada kitab-kitab yang menjaga keimanan, ini bukan di Wahabi ya, di kita juga nih, di Asy'ariyah Maturidiyah. Di antara perkara yang bisa mengkafirkan itu adalah mewajibkan perkara yang tidak wajib. Jadi di dalam pembahasan itu biasanya apa? Menghalalkan perkara yang haram. Atau sebaliknya, mengharamkan perkara yang halal. Dicontohkan itu kalau di dalam kitab Al-I'lam bi Qawaidil Islam, itu seperti menghalalkan zina atau dia itu seperti mengharamkan menikah dan mengharamkan jual beli. Maka orang seperti itu sudah keluar dari agama. Orang yang keluar dari agama konsekuensinya adalah dibunuh. Nah, dalam hal ini apakah orang yang mewajibkan talafuz niat itu termasuk ke dalam
keumuman pembahasan ini bahwa dia telah mewajibkan perkara yang tidak wajib. Nah, ini harus dilihat ya. Harus dilihat ini. Kenapa? Karena seseorang itu tatkala dia mengharamkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal itu dengan qayyid, yaitu perkara yang kehalalannya mujma' alaih dan yang keharamannya itu mujma' alaih. Nah, menganggap sesuatu yang tidak wajib di dalam agama kemudian itu dianggap wajib, itu pun yang mujma' alaih. Dalam pengertian yang mujma' alaih itu yang ma'lumun minad dini bid-darurah. Nah, apa bahayanya fatwa Ibnu Taimiyah ini? Kita musalamah saja ya. Apabila taklilnya itu mewajibkan perkara yang tidak wajib, karena memang talafuz niat itu di Syafi'iyah sendiri pun tidak wajib, itu hukumnya ada yang mengatakan bid'ah, hukumnya itu ada yang mengatakan dia sunnah bagi orang yang was-was atau untuk menguatkan hati di dalam niat, karena niatnya itu harus dilintaskan di dalam hati tatkala takbiratul ihram. Nah, itu kalau tidak talafuz dulu biasanya orang agak susah masuknya tuh. Makanya itu jadi sunnah. Nah, jadi Syafi'iyah sendiri sebetulnya tidak mewajibkan. Tapi apabila ada seseorang itu menganggap wajib, seperti dicontohkan sama profesor tadi. Jadi orang ini sholat nih di masjid. Allah, mau sholat itu ya usolli, fardhu usolli. Itu kan keganggu nih katanya orang-orang yang di dalam itu. Nah, kalau terganggu gitu kemudian ditegur. Kalau setelah ditegur dia tetap masih melaksanakan, kemudian tegur lagi. Kalau ditegur lagi dia masih melaksanakan, kemudian ditanya kenapa kamu seperti itu. Dan dia mengatakan wajib, maka dibunuh. Nah, ini kalaupun benar ya, kita musalamah saja. Bahwa itu mengkafirkan. Ini tidak pantas untuk diucapkan. Ya. Inilah yang menjadikan salah satunya Ibnu Taimiyah itu dipenjara. Omongan-omongan kayak gininya. Jadi Ibnu Taimiyah itu orangnya luar biasa secara keilmuan, itu diakui ya oleh Hanabilah, itu diakui. Tapi perkataan-perkataan seperti ini yang konyol begitu ya, kalau tidak mau disebut tolol. Ini konyol dari Ibnu Taimiyah itu. Karena ini bisa mengakibatkan pertempuran, perpecahan dan pertumpahan darah sesama umat muslim, sesama umat Islam. Makanya kenapa salah satu alasan di penjaranya Ibnu Taimiyah itu karena fatwa-fatwanya yang ngawur seperti ini. Ini nanti ya, tidak semua perkara yang benar itu harus diucapkan secara sharih. Itu cukup diucapkan secara umum. Nanti kalau misalkan diucapkan secara sharih seperti ini, kemudian orang-orang itu tidak memahami taklilnya seperti apa, bisa-bisa orang tatkala mengucapkan niat itu langsung dibunuh. Dan hukuman bagi orang yang membunuh orang muslim lagi ya, ini di dalam fikih kita membicarakannya, yang mana seseorang itu pada sangkaan dirinya itu hak untuk dibunuh, maka tidak ada kisos bagi dirinya. Itu nggak ada kisos karena itu hak untuk dibunuh. Jadi coba bayangkan ya, murid-muridnya Ibnu Taimiyah ini yang ikut sama Ibnu Taimiyah, kayak si Wahabois itu. Besok lusa ya, kalau kita ini sebagai Syafi'iyah itu melaksanakan talafuz niat di dalam sholat, itu bisa-bisa terjadi pertumpahan darah. Ya. Ini yang berbahaya dari Ibnu Taimiyah itu. Padahal ya coba kita lihat nih, ada kasus yang serupa misalkan di dalam mazhab Hanafi. Hanafiyah itu kita maklum, kita mengetahui ya, itu maklum perkaranya bahwa mereka itu mewajibkan sholat witir. Jadi sholat fardu itu ada 5, kalau ngobrolin wajib itu ada 6. Ya, karena di Hanafiyah itu fardu dan wajib istilahnya berbeda. Jadi kalau sholat yang 5 waktu itu fardu, kalau sholat witir itu wajib. Di kita di Syafi'i, fardu wajib itu sama saja istilahnya. Fardu itu ya wajib, wajib itu ya fardu. Kecuali di dalam bab haji. Kita ini sholat fardu ya 5, sholat wajib ya 5 begitu. Nah, adapun sholat witir itu kita hukumi, kita melihat hukumnya itu adalah sunnah. Nah coba ini kalau dulu ya difatwakan oleh ashab Syafi'i atau oleh ashab Hanafi, barang siapa yang mengatakan bahwa sholat witir itu tidak wajib, maka dia telah mengatakan perkara yang wajib itu tidak, maka dia boleh dibunuh. Ini mau jadi apa Hanafi sama Syafi'i itu? Atau sebaliknya ya, Syafi'iyah itu mengatakan bahwa Hanafi ini sudah mewajibkan perkara yang tidak wajib, maka boleh dibunuh. Bagaimana?
Makanya tadi ini dalam perkara yang mujma' alaih. Dan talafuz niat itu apabila kita memakai kaidah fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, itu bisa wajib bagi orang yang memang apabila tidak talafuz, dia tidak bisa melintaskan niat. Jadi dia itu Syafi'iyah. Karena Syafi'iyah itu melintaskan niat di dalam takbiratul ihramnya itu wajib, itu harus ada istihdor dan harus ada muqaranah. Meskipun urfi begitu. Jadi kalau tidak di dalam itu tidak akan sah niatnya. Nah, maka melafadzkan niatnya bagi dirinya itu wajib, bukan bagi orang lain begitu. Nah, ini kalau misalkan kita pakai Ibnu Taimiyah, gimana murid-muridnya Ibnu Taimiyah itu? Ini mau dibunuh begitu. Ya, ini kekonyolan Ibnu Taimiyah salah satunya tuh seperti ini. Nanti kalau kita buka-buka lagi, saya tidak terlalu tertarik sebetulnya ya, karena saya tidak punya expertise begitu untuk membahas Ibnu Taimiyah secara khusus. Cuman kalau kita lihat kontroversi-kontroversinya, apalagi nanti kalau misalkan kita melihat bagaimana kekacauan berpikir Ibnu Taimiyah itu bukan orang yang ahli berpikir, ya. Beliau itu alim ya. Nanti kealiman itu belum tentu jago berpikir seperti Imam Ahmad bin Hambal. Itu banyak kerancuan-kerancuan di dalam hasil berpikirnya. Ya, bukan di dalam fatwa-fatwa yang berlandaskan dari hadis, tapi berlandaskan apa-apa yang beliau ucapkan apabila beliau itu berusaha berpikir, bukan menukil. Karena beliau itu memang ahlinya ahli menukil gitu, ahli riwayat, bukan ahli berpikir. Nah, Ibnu Taimiyah pun begitu. Nanti kalau kita misalkan melihat konsekuensi berpikirnya di dalam tauhid terutama, itu akan mengeluarkan lawazim-lawazim seperti tajsim dan lain sebagainya, begitu. Nah, jadi cukuplah, ini kan bukan perkataan dari saya ya. Ini perkataan yang diucapkan sama profesor itu. Dan dia itu satu panel sama Nidol, jadi ya satu grup lah sama mereka begitu. Dan memang faktanya Ibnu Taimiyah itu memfatwakan demikian, bahwa orang yang menganggap wajib talafuz itu di dalam talafuz sholat itu boleh dibunuh, fatwa itu faktanya demikian, kemudian itu tidak dianggap salah. Tapi malah dibela dengan alasan seperti tadi. Ini masalah ya, makanya jangan sampai Wahabi itu gede di Indonesia. Kalau Wahabi gede di Indonesia, udah Indonesia mah habis. Ya, bisa jadi terjadi perang saudara begitu. Ya, udah mau pemikirannya cetek kayak gitu, kemudian tatkala mereka melaksanakan kejahatan nanti begitu ya, nanti pasti bakal di-backing sama pemahaman yang seolah-olah mereka itu benar. Makanya ada polling, ada survei yang mengatakan bahwa kebanyakan teroris itu ya 98%-an itu punya pemahamannya ya afiliasinya ke Wahhab Boys itu ya, pemahamannya ya, kalau secara organisasi ya itu harus dibuktikan, kalau secara pemahaman sudah jelas seperti itu. Nah, itulah ya, supaya kita tahu saja bagaimana bahayanya pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyahnya sudah meninggal, sudah wafat begitu, itu mah beliau mah udah punya urusan sama Allah Subhanahu wa taala, udah di alam kubur, udah enggak ada urusan lagi begitu. Cuman ini pemikiran-pemikirannya ini berbahaya. Ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.